Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube aku. Oke. Sekarang kita perkenalan dulu bagi kalian yang masih baru di channel aku. Perkenalkan nama aku Dina Hafiza. Aku masih kuliah, baru masuk sini, masih maba. Prodi aku Teknologi Informasi. Dan di sini aku mau ngejelasin tentang pengantar basis data. Ini mengenai mata kuliah aku juga sih, salah satu tugas juga. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik logikal desain dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai sistem, dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Atau pengertian singkatnya, normalisasi database adalah proses pengumpulan atau pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database ini terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data ada setidaknya 9 bentuk normalisasi, yaitu yang aku tahu ya: 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Sebenarnya yang aku jelaskan cuma yang bagian 1NF, 2NF bentuk tidak normal, 3NF, dan BCNF. Kenapa? Karena di kuliah aku baru belajar sampai situ, jadi memang yang itu aja dulu kita bahas gitu. Database 1NF, 2NF, dan 3NF akan sering kita temui gitu. Dan ketika akan membuat sebuah database yang optimal, itu juga diperlukan gitu. Jika kalian ingin menjadi seorang database administrator atau DBA, harus tahu bagaimana cara normalisasi database yang optimal. Misalkan suatu saat ketika website yang kalian buat mengalami penurunan kinerja, mungkin kalian akan ditanya apakah database tersebut sudah dinormalisasi dengan benar atau belum. Kemudian kita lanjut ke tujuannya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Dan tujuan kedua, ini yang pertama tadi tujuan pertama ya. Dan tujuan kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Kalau yang aku tahu sih yang pertama yaitu insert anomaly atau situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database kita. Kemudian yang kedua delete anomaly, yaitu penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Aku mau cerita sedikit, sebenarnya saat aku ada membuat CDM-PDM juga awalnya ada kendala seperti itu. Sering kali entah kenapa aku juga nggak tahu, kayak data aku sebenarnya itu ada 4 cuma hilang menjadi 3 gitu. Sebenarnya aku nggak ngerti juga apa salahnya dan udah coba nyari-nyari tahu tapi belum ketemu. Mungkin bagi kalian yang ngerti atau lebih paham gitu mengenai hal itu, kenapa sih bisa, aku kan udah bikin CDM-nya di suatu aplikasi gitu ya Power Designer lah aku sebut kayak gitu. Aku sudah bikin itu dan ternyata masih saat aku mau ubah ke PDM, data aku yang awalnya ada 4 entity itu jadi 3 aja gitu, ada yang berkurang gitu. Jadi aku kurang pahamnya di bagian situ, aku salahnya di bagian mana ya gitu. Itu yang masih aku belum ngerti gitu. Kalau ada yang ngerti langsung komen di bawah. Kemudian update anomaly, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database dalam artian
Kalau dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan gitu. Tidak semua database bisa dinormalisasi juga gitu. Hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasi gitu. Banyak vendor DBMS atau database management system itu diantaranya Oracle, MySQL, SQL, terus Apple, PostgreSQL dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian kita masuk ke tahapan normalisasi database. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan gitu. Dan pertama kita akan ke bentuk tidak normal atau unnormalized. Merupakan kumpulan data yang direkam, tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini dapat menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, insert, update, dan delete atau biasa disebut dengan anomali. Kemudian kita lanjut ke bentuk normal 1NF atau first normal form gitu. 1NF ini menyatakan beberapa kondisi dalam sebuah database berikut atau dalam satu database kita gitu ya. Fungsi dari bentuk normal ini yang pertama yaitu menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang kedua membuat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Pada intinya bentuk normalisasi 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Contohnya, ketika kita ingin menghapus atau mengupdate atau mungkin menambahkan data peminjam, maka kita tidak bersinggungan dengan data buku atau data penerbit sehingga konsistensi dapat dimulai dijaga gitu. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk normal 2NF. Syarat untuk menerapkan bentuk normal ini gitu, yang kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF gitu. Dan fungsinya yang pertama yaitu menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Kemudian menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Kemudian tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Bentuk normal kedua ini yaitu dengan melakukan dekomposisi tabel di atas yang tabel yang kita buat itu dan mencari kunci primer dari tiap-tiap tabel tersebut, dan atribut kunci haruslah unik. Jadi kan ada primary key gitu di dalam di dalam tabel atau dalam data kita. Kemudian lanjut ke bentuk normal 3NF. Pada 3NF ini tidak diperkenalkan adanya partial atau transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A ke B dan B ke C, maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B gitu, A ke B gitu. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak tergantung pada primary key tapi bergantung pada file yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Contohnya, yang pertama yaitu ada pada atribut key, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key atau kode underscore faktur
melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi setelah dinormalisasi 3NF yang 3NF itu menjadi lancar gitu, sesuai dengan aturan gitu. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu BCNF atau Boyce Code Normal Form. Ini merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut 3.5 NF. Memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3NF. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlooping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF. Normalisasi database ini tergantung kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Untuk tabel ini gitu, untuk memenuhi bentuk normal Boyce Code harus memenuhi dua kondisi, yaitu yang pertama, tabel harus dalam bentuk normal ketiga atau 3NF gitu. Dan yang terakhir, untuk ketergantungan apapun A melalui B, A harus menjadi super key. Untuk ketergantungan A melalui B, A tidak dapat menjadi atribut non-prima jika B adalah atribut utama. Kemudian, suatu rancangan database atau dari semua ini ya, dikatakan atau disebut buruk jika yang pertama itu data yang sama tersimpan di beberapa tempat atau file atau record, ada data yang redundant gitu. Kemudian ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. Kemudian terjadi kehilangan informasi. Selanjutnya terjadi adanya redundansi atau pengulangan atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. Kemudian timbulnya adanya null value. Kemudian kehilangan informasi bisa terjadi bila pada waktu merancang database atau melakukan proses dalam dekomposisi yang keliru gitu. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah first NF, second NF, third NF, dan BCNF. Kemudian kesimpulannya, untuk normalisasi ini menurut aku ya, bentuk normal 1NF, 2NF, dan seterusnya didapatkan struktur tabel yang normal gitu. Normalisasi data ini berfungsi untuk meminimalisir redundansi data, mencegah anomali. Hal ini juga sama pentingnya ketika Anda atau kalian itu meminimalisir kesalahan dalam mengelola keuangan di perusahaan atau di rumah gitu. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Apabila aku masih ada kekurangan atau ada yang salah, kalian bisa kritik ataupun komen aku di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih untuk support dan juga masukan-masukan kalian. Aku akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.